Assalamualaikum sahabat Taraka Garage. Kembali lagi dengan saya Daru di channel Hobis kesayangan kita semua, Taraka Garage. Hari ini hari Rabu. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 9 Oktober 2024. Saya lagi di Mos Radio di acara Mos Go 90 Show bareng sama dua rekan yang sangat kondang di YouTube, yaitu dengan Halo, saya Anton Novianto dari Anton Novianto TV. Dan ini adalah Mbah Pedia. Nah, pastinya seru. Kita ngobrol nih bertiga ngobrol bertiga selama 2 jam. Silahkan teman-teman dengerin keseruan kita ngobrol. Kita berbagi tips, pastinya seru. Stay tune. Sip. Balik masih di MOS 1058. Kita juga setelah berpindah dari MOS Drive Request. Sekarang kalau udah jam 6 artinya kita akan ngobrolin otomotif 80-an, 90-an bersama teman-teman dari Go 90s. Dan tentunya kita juga di MOS Go 90 Show sekarang udah ada Om Andre Palmer, ada Om Yanis Jumat juga yang hari ini bawa siapa nih? Gua kebawa, sebenarnya bukan bawa. Gimana? Pada mau nempeng gitu nggak? Gue lagi mau jalan, sorry banget, gue mau belok kanan, dia mau ngikut, ya kan? Jadi gue mau ngenalin. Ini adalah MOS Go 90 Show. Lo kenapa jadi lu sih? Oh iya, sorry, kebiasaan gua beneran langsung ini. Oh, ini khasnya gitu. Khasnya. Iya. Jadi hari ini kita kedatangan teman-teman vlogger nih, Ivan Ramadana, Daru Taraka Garage, dan kemudian Om Anton lagi OTW. Iya. Kenapa? Terus lu suaranya dikencengin dong, lu kayaknya Ini udah kencang. Gitu. Kayak lemes suaranya. Gitu. Jadi khasnya dia tuh ini adalah gitu, semua orang udah tahu gitu. Nah, masing-masing mereka ini ngevlog dengan hobi yang beda-beda atau gimana isinya? Jawab dong, kalau gue. Oh, Kan itu tanya umum. Kan lu yang bawa gitu loh. Kita Mau tahu? Maksud gue semua, lu lihat gue aja deh. ngobrolin intro dulu gitu kan. Ya ini ya nih sebenarnya otomotif tapi Iya. Jadi sebenarnya kita bisa kok ngevlog apa aja Oke, gitu ini kan. kalau orang ngevlog kan emang doyan ngomong gitu. Iya. Ya. Gantian dulu. Oke, Siapa oke. dulu nih? Mau Om Daru dulu atau Om Bebas. Ivan dulu? Oke. Ntar lu nih, Daru temen SMP gua nih. Oh gitu. Nah, Kita di Di Pondok SMP Labu 68 ya. SMP Daru, 68. sama Oh, teman-teman dari siap. SMA 34 kalau pada denger kan. Ya, betul. Siap. Air. Selamat Siap. malam buat semua. Jadi kita buka lagi nge-vlog ya. Iya. Jadi gua kalau ngebuka biasanya gini. Assalamualaikum sahabat Taraka Garage. Kembali Wih, lagi dengan waalaikumsalam. saya Daru di channel Hobis. Saya kita semua Taraka Garage. Siap. Sekarang Oke. kita lagi di Mos Radio 105,8 FM. Lu Nyanyi nggak ada acara- lagi dong. Enak nih kalau kayak gini tugas Di penyiar acara kayak apa gini. 90s ya? Wan, kita keluar aja kan. Oke. Kayaknya kudeta nih, Wan. Oke, nah kalau buat most people juga boleh di remind lagi gitu ya, kasih reminder. Taraka Garage ini lebih bahas apa? Oke, kalau Taraka Garage itu kebetulan yang saya bahas adalah semua hobi yang saya suka doang. Apa aja tuh? Jadi pertama skuter, mulai dari 2 tak ya, biasanya Vespa Lambretta, terus old school BMX, terus skuter klasik yang semacam Scootzoot, Oke. terus pedal car, terus motor-motor klasik tapi biasanya lebih ke bebek, motor custom, terus mobil-mobil retro. Jadi mulai Oke. dari VW, DX, Starlet. Pokoknya yang saya bahas ya yang saya suka, terus sama barang pribadi sih. Dia bukan hanya bahas, Wan. Tapi Jadi? dia pemilik dan pelaku. Serta pengepul. Enggak Enggak juga. Ini mungkin udah berasap di palanya. Itu ngepul. Bukan. Ya soalnya biasanya kan Pengepul. kalau orang hobi kan, gue sih nggak Iya. jual barang hobi gue, tapi kalau ada lebihnya ya boleh juga. Dia Kolekdol dong. Iya, kalau dia Vespa banyak loh koleksi. Iya. Vespa banyak, kemudian BMX, kemudian Banyak, gue inget kan? banget mobil Renault 5TL tau nggak? Iya, Warna bener, coklat kan? tua Iya, Aero ya. Iya, Respect iya, ya? iya. Nah, kalau itu kan Taraka Garage. Kalau Om Ivan? Ini adalah gantian. Ya langsung gini. Ini adalah MOS Go 90 Show. Akan Keren. ditayang di MOS Radio 105,8 FM setiap hari Rabu dari pukul 6 sampai 8. Benar nggak sih? Iya. Langsung. Langsung Bener nih. gitu ya. Wan, sorry banget lu mesti di Apa? repayet Wan. Kayaknya dia gantian orang siaran. yang ngomong semua nih. Iya, Kalau lu baik. isinya lebih apa aja Om Ivan? Kalau Mbak Pri itu bahasnya otomotif mobil ya Hmm. utama, dan sebenarnya mobilnya tuh macam-macam. Kita dari mobil baru, klasik, modifikasi ada. Memang ya awalnya dari hobi gue sih ya. Gue kan suka mobil.
Terus awalnya iseng-iseng gini, wah kok jadi rame ya, alhamdulillah banyak yang suka ya. Hmm. Dan akhirnya jadi berlanjut deh. Jadi mungkin kalau Bab ini lebih kayak knowledge ya. Hmm. Oh, Kita oke. bahas mobilnya tuh nanti knowledge-nya seperti gini, sejarahnya, fitur-fitur segala macam gitu sih. Mobil-mobil tahun-tahun berapaan berarti yang masuk di reviewan vlog? Yang paling sering nih. Wah yang paling sering, dibilang paling sering nggak ada sih ya. Mungkin kalau rentang tuh tertua gue pernah review 1928. Wih. Apaan tuh? Ford Model A. Itu Oh, ceritanya iya. menarik Yang masih banget engkol sih. gitu nggak sih, Pan? Model Depan Iya kan? bisa Depan bisa pakai diengkol tapi gitu udah ya? ada starternya juga. Oh, gila. Jadi kalau darat nih terus yang terbaru ya mau mobil terbaru kayak kemarin gue baru review kan baik batu di Gias ya, mobil listrik, Iya. mobil macam-macam lah gitu. Hmm. sih. Hmm, Gitu oke. sih. Nanti kita akan lanjutin lagi obrolan tambah seru aja buat yang mau dengerin lewat aplikasi bisa dengerin di mana? Dre? Di Noise. Noise dan Kenapa dia gue lagi bingung? baca pertanyaan di Noise sama di video ya. Yoi, kalau Oke. mau ikutan diskusi nomor teleponnya berapa nih? 0818. Tuh, apa gunanya sih? 08. 0818801058. Balik lanjut lagi masih di Moscow 90 Show. Kita juga masih ngobrol barengan sama Om Daru sama Om Ivan dan juga ngobrol-ngobrol nanti banyak lah ya seputar vlogging gitu kan. Iya. Karena Siap. mereka ini adalah vlogger kan. Ya, Ya. jadi mungkin Jadi- akan ada tips-tips kalau Iya, mau mulai. betul. Mhm. Nah, Jadi sebelum- dia ini membantu kesehatan juga di kita nih. Oh, Dengan maksudnya? vlogging itu, Iya, penyemprotan. biar nggak kena nyamuk. Iya. Itu vlogging Kerusak Pak, nih. beda. Air mana sih? Air mau gua sebor. Nah, ngomongin awal-awal vlogging nih, Yes. yang bikin kalian pertama kali kayak gue mau mulai vlogging nih, apa tuh triggernya? Oke, coba duluan nih. Bebas. Sweet. Iya. Jadi kalau gue gini, kadang nonton TV gitu ya, terus orang nge-review segala sesuatu, gue pengen tahu tentang satu hal, ternyata dia nggak ngebahas. Oke. Gemes dong. Hmm. Gila, apa maksudnya gemes banget. Terus akhirnya begitu ada YouTube, gue baru mikir kenapa nggak gue aja yang bikin sendiri. Jadi masing-masing vlogger menurut gue dia akan meng-create berdasarkan versinya dia. Iya, kayak Ya, ciri khas jadi, gitu. ya. jadi kalau gue pengennya mereview segala satu hal tuh A sampai Z, informasinya, sejarahnya, maintenance-nya, harganya sampai selesai. Jadi orang nonton minimal dapat edukasi. Nah, jadi triggernya adalah itu karena menonton di TV terus ternyata begitu nonton sampai selesai, loh ada beberapa hal yang pengen tahu ternyata nggak disampaikan. Ya udah, terus akhirnya kita nge-vlog itu kita sampein di channel kita. Kalau lo awalnya apa dulu nih? Sepeda dulu, karena lo kan banyak tadi kan. Pertama, mobil. Oh justru Oh, mobil. justru mobil. Iya, mobil. Oh. Jadi kan gua masuk di ROC, Alfa Romeo Owners Club Oh, oke. Indonesia. Jadi mereka bikin acara. Ya udah, terus gua ikut, terus gua review acaranya bahwa ini ada acara gini gitu lah. Nah, habis itu baru BMX dan ternyata karena di rumah ada beberapa BMX, kayaknya lucu juga ya kalau setiap sepeda itu gua review. Oh. Karena ternyata orang-orang pengen tahu kan. Nah, akhirnya dari situ berkembang tuh ada kasus orang beli BMX ketipu gitu ya. Iya. Nah, akhirnya ternyata menarik ya kalau gue bahas, gue bandingin ini yang asli, ini yang palsu. Ada Nah, edukasinya lah ya. Ada gitu edukasi. ya. Jadi semua channelnya sampai saat ini sih gue tetap ada edukasinya. Iya. Oke. Kalau lo, Pan? Wah kalau gue Ini adalah ini adalah Jarang Mbak Terngiang-ngiang Vidya. nih, ntar tidur gini. pertama gue pikir nih anak kenapa sih ngomong lama-lama. Oh iya, dia punya trademark sendiri gitu loh, Iya. bahwa ini udah pasti Ivan, nggak usah ngeliat mukanya aja udah tahu gitu kan. Buset. Padahal nggak disengaja itu. Gitu ya. Iya, ini kalau boleh jujur, gue ini awalnya nggak ada rencana nge-vlog. Bahkan dulu tuh gue nggak main sosmed, Tom. Istilahnya apa, ludaik ya, orang nggak main sosmed. Gara-gara dulu bos gue di tempat kerja lama nyuruh gue, lu main sosmed dong, promosiin artikel. Karena gue kan awalnya jurnalis online deh. Oke. Nah, cuma kan di akun gue tuh kosong lah. Maksudnya gue nggak ada apa-apa, gimana orang mau ketemu gue gitu. Akhirnya mulai awalnya dari foto-foto dulu. Foto gue punya banyak koleksi majalah lama ya. Iya, Terus betul. Majalah apa tuh? hasil-hasil. Majalah apa? Wah,
banyak. Motor Om. 80. Contoh. motor gitu ya, motor, autocar, Oh, gitu. macamnya. Nah, Ada yang swimsuit edition nggak? Iya. Itu foto kalender. itu nanti Om jamnya beda. Cara-cara. Ya, terus dari situ kan orang mulai kayak, ini kalau dibikin video lebih seru dong kayaknya. Masa sih, terus gue juga awalnya kan agak gaptek, gue jujur aja gue agak gaptek lah. Edit itu kurang paham. Akhirnya coba bikin video, oh rame ya. Lagi gue alhamdulillah banyak dapet kesempatan pergi kemana-mana, lihat mau kemana-mana. Jadi kayak bisa apa ya, ngasih orang lihat tuh yang gue lihat gitu. Ini ada mobil, oke, ini sejarahnya gini-gini. Nah terus gue kalau fokusnya sebenarnya jujur lebih ke Instagram Reel sama TikTok Om, video-video pendek. Oh, oke. Karena gue lihat YouTube tuh udah cukup rame ya, Iya, dan iya, semua orang iya. bisa review gitu. Terus Betul, kalau gue betul. lihat di video pendek ini orang kadang cuma pengen tahu essentialnya aja kan. Oh, mungkin ada apa-apa. Iya. Nah dari situ sih Om. Lu dari awalnya bikin YouTube-nya, terus lu potong-potong jadi TikTok dan yang lain-lain yang versi pendeknya atau gimana? Oh gue langsung ke versi pendek Om. Gue jujur Oh. YouTube panjang belum terlalu Oh, ngegarap. oke. Udah ya cukup seneng lah di video pendek. Ternyata juga banyak yang suka. Alhamdulillah ya tetap lanjut sampai sekarang sih Om. Gitu. Artinya dulu juga mempelajari ya produk knowledge satu merek ini. Oh iya. Ya Pasti kan Om. kayak gitu-gitu kan. Iya Kayak pasti. kawan kita Om Didot ya kan. Iya, jadi Mana tuh Om Didot? ya itu kalau mobil baru Om ya. Jadi gua kayak produk knowledge, Iya. kita ngobrol, ya kita juga lihat sendiri juga kalau gua ngerasain oh kursinya kurang enak ya. Gua sebutin cuma ringan aja Om, kayak kursi lengkap ini, ya, posisi duduknya agak tinggi gitu. Gimana caranya supaya dalam waktu pendek itu gua menyampaikan informasi yang apa ya Singkat, akurat, padat. ya singkat padat jelas gitu, nggak Iya. terlalu bertele-tele kayak kita lihat ya ini oh desainnya begini ya gitu. Gitu sih Om. Kalau kayak tadi ini adalah itu juga nggak sengaja dong. Oh gitu ya. Nggak sengaja, Itu gue nggak gara-gara apa? mikir. Lu cuma Gua- asal tapi aja karena gitu. Ini sering adalah begitu. gitu. Ya, kan? Iya, gue nggak inget jadi kayak awal-awal tuh kalau lihat video awal gue nggak ada kayak ini adalah, tapi lama kok ini adalah tuh orang bilang ada ininya ya. Iya, Apa ya, ada kayak ini ada Iya, lagi iya, gitu. terus Trademark kayak- sendiri sih, Iya, signature sendiri. biasanya Iya. makanya bingung kalau ditanya gimana cara bikin ciri khas. Wah, bingung gue aja, nggak mikir. Mohon maaf, maksudnya gue nggak mikir keluar ya tiba-tiba aja ya. Iya, Untung iya, nggak iya. awalnya gini, alih-alih berdalih adalah singlet. Aduh. Sebenarnya ada titipan pertanyaan sih Van, ini Waduh. dari teman kita Ivan juga namanya. Tuh, selamat Lo sore kenapa Van. nggak jadi food vlogger aja? Nah itu juga mungkin ini ya suatu yang belum gue lakukan. Soalnya jujur, waktu gua ada toko sepeda, kita ada pegawai yang juga YouTuber waktu itu. Cuman dia terlalu terpaku sama si satu disiplin sepeda nih, si road bike. Di saat itu booming. Padahal pada saat dia lagi di atas, dia bisa ngambil kayak review restoran, review makanan. Itu banyak tawaran, sama dia ditolak. Akhirnya sekarang mati. Karena kan road bike-nya sepi. Lo mau apalagi nih yang mau kita vlog, udah nggak ada yang main. Kecuali dia mau jalan jauh-jauh sendiri, cuma kan biayanya jadi besar gitu. Dan akhirnya followersnya juga berkurang tuh. Nah itu ada tips nggak sebenarnya kayak kalian baca algoritmanya tuh gimana nih untuk oh gue mesti konsistennya di begini nih, kayak kalau misalnya TikTok saat ini yang lagi rame adalah foto dengan tulisan kayak baru beli mobil ini, sekarang lagi mau dandanin apa mesinnya, ternyata rusak kaki-kakinya, panjang udah 20 Tips-tips lah ya, foto. paling nggak gitu ya. Heeh. Oke, nanti dijawabnya ditahan dulu. Kita nanti akan kembali lagi. Baru Buat yang mau. udah mau nyerocos. Baru nih anak sepeda gas terus ya. Iya, vlogger nih. Nanti kalau misalnya ada yang mau diskusi, Ya. nanya-nanya silakan boleh Silakan. lewat 0818 80 8058. Kali aja nih ada yang barusan kepikiran juga pengen nyobain. vlogger, Gitu. Nanti tips-tipsnya pasti akan berguna buat Siap, Anda. siap. So tetap di sini di Most Go 90 Show. Nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Iya. Abis itu kayak logo Marvel tuh, jeng 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 jeng. Bam in. Kalau Om Anton ini lebih ke apa? Kalau tadi Daru sama Om Ivan udah cerita gitu, mereka spesifiknya vlognya seperti apa. Kalau Om Anton, Apa ya? kalau Gila ya. Dennis kan Lebih ke nge-vlog otomotif tentang sih. bikini ya. Beda dong. Gimana? Ya lebih ke otomotif aja sih, sama seperti teman-teman ini sih. Ada cirinya atau benang merahnya? Apa ya? Sama aja sih. Hmm. Mirip-mirip lah. Cuman memang kalau di TV ini gua apa saya? Ya boleh, gue boleh. Gua boleh. Ente antum boleh. Berat.
Watashi. Cuman memang di video gua itu lebih nggak vlog ya modelnya ya. Modelnya itu kayak apa ya, kayak orang duduk ngomong gitu loh. Kayak pengennya sih dulu awalnya pengen bikin kayak model semi dokumenter gitu lah. Agak-agak apa ya, agak-agak dibilang berat ya enggak, tapi lebih kayak pengen kayak di video luar negeri gitulah, proper gitu modelnya itu, orang duduk nyampe Podcast gitu ya, bukan enggak Lebih ke Sinematiknya berarti. Iya. sinematik, terus Oh. ada kayak storytelling yang model-model gitu, lebih Berarti kayak, ini kayak dokumenter lah gitu sih, komplit ya? dokumenter. Ada tim kamera, lighting kayak gitu ya? Ada sih, tapi kelas kaki 5 lah. Iya. Waduh. Susah tuh, gue biasa tripod kaki 3, dia makanya kaki Iya. 5. Bisa berarti kerjanya. Jadi Om Anton bilang kaki 5, tapi kamera karnya Land Cruiser. Beda tuh ya, kaki 5 Sultan tuh. Iya, Resikonya beda. Ini Om Anton bukan hanya vlogger atau bikin YouTuber atau apalah namanya ya. Tapi dia koleksi juga mobil-mobil. Ada museum juga kan ya? Ada Iya. museum mobil rally dan lain-lain gitu. Bahkan ada mesin Sega. Yang zaman Oke. dulu Oh, kita iya, suka Sega main Rally tuh Iya. di Barito, ada di rumahnya dia. Wih, Untung Baritonya seru nggak ya. ke bawah-bawah sama Iya, makanya. Cuman mainan Seganya doang. Kalau keangkut juga kan bahaya tuh. Oke. Nah, balik lagi kayak Taraka Garage, yang beberapa hal lah ya yang dibahas di vlognya gitu. Ya, betul. Tapi ini juga pemilihan, kan harus nabung dong untuk mau bahas apa, Ya. besoknya bahas apa Ya. gitu. Tapi itu biasanya berdasarkan apa pemilihannya nih kayaknya? Sampai saat ini sih alhamdulillah justru agak keteteran. Iya, karena Alhamdulillah keteteran ya. keteteran. Jadi karena Iya, gini, iya. jujur ngerjainnya masih semua sendiri. Oh, Jadi oke. kameramen paling dia sama adik sama anak gitu ya. Iya. Terus begitu udah selesai, ya udah ngedit sendiri deh tuh. Ngeditnya di komputer? atau Ngedit di handphone? komputer. Oh, oke. Ngedit di komputer pakai Premiere. Ya udah, jadi bikin video untuk 30 minimal 30 menit. Karena alhamdulillah sampai saat ini Taraka Garage dikontrak sama TV di Wih, Jogja. keren. Oh, keren. Jadi Bukan tayang di TV Jogja setiap hari Sabtu sama Minggu jam 6 sampai 6.30. Oh, oke. 6.30 sampai jam 7. Sabtu sama Minggu 2 hari. Buat pemilihan tamu untuk yang jadi materi Enggak. bahasan? Jadi si TV itu bener-bener nampilin apa yang ada di Beli YouTube, putus apa berarti yang ya? ada di YouTube Taraka Garage. Oh. Dan karena kan materinya random ya, kadang gue bahas Hot Wheels, misalnya Hot Wheels yang ngeluarin tema BMX pertama kali tuh ini ya gue bahas tuh, mulai dari sejarahnya, siapa orangnya, kayak gitu. Terus misalnya flick trick, jadi mainan yang ada di rumah tuh ya dibahas satu-satu aja, nggak habis-habis. Enak ya, nggak kemana-mana jadi. Nggak kemana-mana ya. Jadi buat gue pribadi juga, jadi gue nggak akan kena lah ya. Misalnya gue ngambil foto orang-orang, terus nanti orangnya tiba-tiba kalau nggak izin lah kan nanti ribet tuh. Jadi benar-benar nge-review barang sendiri aja sih Om. Oke. Itu Jogja berarti animonya besar juga ya? Iya alhamdulillah gede. Jadi kayak kemarin contohnya, alhamdulillah kan gue sekarang nge-review, gue official di Sentul buat balapan retro. Terus ngeliput juga balapannya Om Fitra Eri. Nah setiap balapan itu masing-masing udah 2 materi YouTube tuh. Oh, oke. Nah begitu itu tampil di Jogja, nah akhirnya jadi rame. Iya. Dan alhamdulillah sama Om Fitra juga di collab. Oh. Jadi iya. gua collab PIG-nya ya sama Om Fitra di accept. Ya udah Enak jadi ya. makin rame. Iya. Bisa saling nambah followers lah. Ya betul. 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 Nanti penasaran juga sih sebenarnya gimana cara kerjanya, kan beda-beda nih gitu Ya. kan, antara Om Anton, Om Ivan gitu ya, Yes. sama si Om Daru gitu. Nanti kita akan coba tanya-tanya. Sementara buat Anda yang mau tanya-tanya ke mereka nih, mumpung vlogger-vlogger anjalan ini ada di sini, silakan nanti bisa lewat 0818 8058. Balik lagi, lanjut di Mosgo 90 Show. Wey. Coba dong. Diulang lagi, mungkin ala lo Om Daru dengan nama vlognya, terus juga selanjutnya Om Ivan, Om Anton gitu. Nah, boleh tuh. Yoi. Oke, jadi Assalamualaikum sahabat Taraka Garage. Kembali lagi ketemu dengan saya Daru di channel Hobbies kesayangan kita semua, Taraka Garage. Hari ini hari Rabu, kita lagi ada di Mos FM 1058. Yeay. Wah, itu ya. Tararacang, Versi tararacang. Daru ya. Yoi, yoi. Nah, coba Man. Nah kalau gua simpel sih gua.
ini adalah Mosgo Nike Show. Acara ini tayang di Mos Radio dan 105,8 FM setiap hari Rabu dari jam 6 sampai dengan jam 8. Wih. Langsung panjang lagi ya sejarahnya. Nah, Pak Anton, Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Mos Radio. Oke. Wah, atau ini kok nggak ada ininya? Acaranya Bentuk ya? di ini dong. Mumpung lagi di radio Nah. juga Apa nih acara apa nih? ya, si vlognya gitu. vlognya Namanya terus Oh, juga namanya tayangnya. Anton Novianto TV, itu aja sih. Tayang di Tayang. YouTube aja ya berarti ya. Tayang di YouTube. Jadi sebenarnya gua ada dua sih. Satu Anton Novianto TV itu lebih ke otomotif. Satu lagi tuh lebih ke Jepang-Jepangan ya. Ya. Itu nama channelnya Cerita Tokyo. Oh. Jadi- Seputar Jepang. Iya, View, apa ya, terus- jalan-jalan Jepang, Oh. kuliner, ya pokoknya syutingnya pas kita lagi di Jepang lah. Yang malam-malam ada nggak? iya. Di set tertentu ya, Om ya. Nah, bikin channel baru lah itu. Dewasa. Lagi Jam. lagi nunggu ini. Bukan. Bukan lagi nunggu Maaf. restu istri. Om Anton sebenarnya kenapa milih otomotif? Nggak traveler gitu misalnya vlogging. Cara punya museum. Yang iya awalnya tadi ya itu awal YouTube tuh gini, cerita dikit ya. Jadi awalnya tuh gua kan ada museum di rumah. Ya. Ada museum-museum kecil ya, mobil-mobil motorsport lah gitu. Jadi YouTube tuh gue udah punya 2012. Udah lama banget. Tapi itu lebih ke YouTube pribadi ya buat Oh, apalah, oke. bukan YouTube. Kenang-kenangan aja gitu ya. Nah, ketika ada museum itu banyak teman-teman YouTuber tuh main ke rumah. Dia mereka bikin konten, bikin pada syuting gitulah. Nah, ketika mereka datang itu, mereka bikin syuting konten, itu kita suka ngobrol gitu, enak juga ya YouTube gimana caranya. Nah, mereka terus ngasih banyak yang ngasih masukan, ngasih ayo bikin dong lo, bikin gini gue nggak punya kamera, oh gampang nanti gini gue nggak bisa ngedit, gampang Jemur deh. gitu. Akhirnya ketika COVID ya waktu itu, Iya, Covid. nah mulai bikin tuh itu video pertama gue lah, mungkin tahun 2020. 20. Bahas apa? Oh gitu. Ya langsung mobil ya kan, otomotif ya, temanya otomotif. 2021 Ingat tau mobil 2020. apa yang dibahas? Oh gitu. Itu yang pertama gue waktu itu punya mobil rally VR4. Mitsubishi. Gua Mitsubishi Galant VR4, Yeah. gua tempelin stiker Recall. livery Rally art gitu ya? rally art. Oh. Nah, proses pemasangan stiker itulah yang gua jadikan konten. Itu konten pertama gua. Itu Oke. sih. Tapi suka otomotif sendiri udah dari kapan, Om Anton? SMA. Dari Siapa ya? kecil ya, dari SMP sih. Offroad juga nih dia. Oh. Oke. Dari SMP itu cerita dikit ya. Dari SMP itu kan sekolah gua jauh dari rumah. Nah, nggak ada kendaraan gitu. Terus SMP itu gua teman-teman pada naik motor kan. Nah, gua pengen beli motor, nggak boleh sama bokap. Akhirnya gua dibeliin mobil lah waktu itu tahun Oke. 84. Nah, dari mobil itulah gua tiap hari Masih ingat nggak 84 tuh mobilnya apa ya? 84 Wonder Wah, lumayan. SB 4 Wah, ya. orang Oh. ada. Iya. Di tahun itu pakai Civic Wonder orang ada. Ada dikit lah. Dikit lah. Wonder baru zaman itu Iya. masih. Jadi Wonder waktu baru. itu Wonder pintu 4, pintu 3-nya belum keluar. 84 itu yang pertama keluar Wonder pintu 4, SB4 ya, SB3-nya tuh Pintu setelah 3. itu baru keluar. 85 apa 86 ya? 84. 84 ya? Nah, itu pertama kali. Nah, terus dari situlah karena tiap hari gue naik mobil ke sekolah, itu gue SMP kelas 2 tuh. Gue naik mobil, ya gue mulailah main ke bengkel lah, main sama macem-macem lah, nonton rally, nonton balap. Offroad kapan tuh? Offroad itu udah 89. Oke. Toyota Hardtop FJ. Pakai FJ40 plat merah, dulu di rumah kan ada mobil Bukan main nih. Real Bukan bolong main. nih. Bukan main. plat merah. Jadi kan Mobil bapak ya? Bapak bikin four barrel ya, Pak? Gue lepas. Pakai plat nomor lepas. Iya, Terus iya, gua iya. pakai offroad dulu sama teman-teman lah, sama gue ngikut gengnya Yuma lah, Om Yuma. Oh, Winanata Kusuma ya. Jadi gue anak bawang lah gitu. Sabta Sabta ada juga. Om Sabta sama Hendra. Om Sabta navigator gue. Oke. Ya itu aja offroad itu, terus kemudian lumayan dulu kan masih agak ada nyali ya dulu ya. Jadi sempat beberapa ranking nasional dapat, kita tim dapat Jarum Super sponsor. Ini speed off-road ya? Dulu belum, dulu Oh. masih adventure campur. Oh. Jadi belum speed yang kayak sekarang gitu.
Jadi dapat dari Jarum, kita lumayan tuh dapat ban dulu dapat Super Swamper itu ban paling mahal di zaman itu. Iya. Itu dapat itu kita ya macam-macam lah. Itu ceritanya Mas. Yanis dapat apa nih dulu nih sekolah nih? Apa tuh? Dapat Yanis. gadis kali. Ya, itu nih. Gue ikut lomba balap karung bro. Tapi Ya, kita Yanis foto model. mau nanyain dulu juga nanti gimana sih awalnya juga kayak Om Ivan sambil juga kayaknya ini kan 3 generasi ya. Nah, Kayak mau deg-degan nih Om Antoni tadi 3 generasi. Jadi terbongkar nih. Agak mulus dikit. Gitu ya. Gua nyebut tahun salah kayaknya. Tadi dia bilang SMP 84, yang lain pada diem. 2004 itu Langsung SMP. Kita masih SD. Langsung diralat gitu. Oke, nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Mosgo 90 Show. Iya tadi. Lanjut lagi, balik di Mosgo 90 Show. Oke, tadi Om Anton udah cerita kalau Om Ivan dengan vlognya lo awalnya kenapa suka mobil gitu ya? Kan banyak gitu, kayak Andre tadi sempat nanya kenapa nggak food blogger gitu kan? Iya, kalau mobil tuh gue dari mungkin 6 tahun kali Om ya. Gue inget banget, jadi tetangga waktu itu punya tablet otomotif dipinjemin ke gue. Tuh, 6 tahun berapa tuh berarti? nah. Waduh, langsung diinterogasi. Iya. Kan perlu Ini tahu dong. adalah. Ini adalah 2001 kayaknya. Oh, 2001. Gue masih ingat Lanjut. covernya tuh Nissan Dakar punyanya Mekre ya dulu. Oh, pernah Colin ikut. Mekre. Gue masih ingat covernya. Dakar. Nah itu baca, terus gue minta orang tua boleh nggak gue bilangin, dilangganin. Oh, Jadi oke. dari situ kali ya gue suka mobil. Jadi tiap hari Kamis pulang sekolah ada tablet otomotif dibaca sampai habis. Lu kayak gua banget lo, Pan. Apa? Gua 3 tahun belajar gitu pulang sekolah tuh Gua- belajar gua. Lalu Belajar apa, Om? Yang lihat gua tahu nih. Aduh, ada temen SMP gua lagi. Gak bisa jaim ya. Gak bisa bohong nih. Gua tahu kecilnya. Aduh. Iya, jadi ya terus ya udah gue suka mobil terus-terusan sampai nggak nyangka juga jadi karir Om. Jadi habis gue selesai kuliah, gue kan ada di klub mobil klasik. Nah, waktu itu mantan bos gue kenal, Van mau kerja nggak sama saya ada situ website. Nah udah dari situ deh Om, gue mulai jadi ya jurnalisme ya profesional. Iya, Dan iya. tadi mulai cerita sosmed awal coba foto-foto. Kalau video sendiri tuh baru Om, baru seriusnya mungkin 23. Tadi gue cek lagi. Iya, iya. Oke. Pertama bikin video 23, alhamdulillah dalam 1 tahun progresnya cepet banget ya Cepet di banget ya. video pendek. Karena memang kayaknya sekarang tren banyak Trennya video lagi pendek Om, shorts, ya. ya. Iya. Lagi shorts. Jadi orang nggak terlalu banyak lama gitu nonton gitu ya. Iya. Itu Polaroid lu pakai nggak pada saat foto-foto itu? Pola Om. Polaroid. Polaroid. Two style. Buset. Enggak Om, sudah ganti Om, udah pakai two style itu tuh yang ini. Ya kali masih dikipas-kipas Oh, gitu loh, Wan. dikipas-kipasin. Kayak di kebun raya Bogor, Wan. Oh iya ingat, lu kok inget? Dia pernah foto kecebur kawah. Efek-efek Bromo gitu. Nah, kalian selama ngevlog itu pernah dapat ini nggak sih? Kan netizen tuh maha benar ya dibilangnya. Pernah nggak di roasting sama mereka kayak, oh lu salah nih infonya segala macam nggak gitu gitu? Ada Kalau nggak? gua alhamdulillah nggak pernah. Belum ya? Karena yang dibahas bukan hal umum. Oh iya. Jadi justru malah banyak yang nanya. Udah nggak tahu ya lu ya. Banyak yang nanya, terus Japri justru lanjutnya gitu. Oh, oke. Karena bukan barang yang orang lain juga ngebahas gitu. Iya iya. Iya. Jadi alhamdulillah aman. Oh lu kan? Waduh. Karena mungkin ini kali medium ya. Gue ngerasa setiap platform itu punya audiens masing-masing. Ya, betul. Iya. Makin kesini makin ini. So, TikTok tuh yang paling ganas sebenarnya. Emang, gue lagi ngerasain tuh. Oh, lagi kalau ngerasain TikTok. ya? Lagi ngerasain nih. Jadi buat saya, gue sering dapet netizen, sering ya Om ya. Sebenarnya kita sih appreciate ya kalau ada yang misalnya, oh maaf Om ini salah. Ya Iya. berarti didengerin kan. Iya. Iya. Dan kita saling belajar kan. Gue selalu bilang gue nggak klaim gue paling tahu. Kita belajar bareng. Cuma sering tuh tidak sopan ya. Iya. Iya, betul. Iya. Paling parah Mannersnya, sebenarnya Iya. tidak udah salah, tidak sopan. Iya. Soalnya gue cerita terbaru nih, gue ngebahas Gallon VR4 yang hiu tuh Om. Dan pakai mesin fisik sih Om ya. Ya, betul. Terus ada di komen, Gallon VR4 itu 4 silinder bro. Terus kan ya udah kita kan kayak Iya. oh mungkin nggak tahu, terus kita jelasin oh ini hiu gini-gini masih ngotot. Enggak, ini 6 silinder. Gue udah kasih link segala macam, akhirnya tuh ya ngeyel gitu. Padahal itu mungkin mancing-mancing emosi doang. Iya, mungkin ya. Soalnya Iya. lucu Nambah ya. followers Itu juga. dia nulis sambil mau tidur sebenarnya itu santai. Iya itu buat dia tidur dan dia Iya, happy. tidur. Gue kadang-kadang heran ya, padahal di video itu gue kan ada shot mesin ya, tulisannya just V6. Iya, Terus iya, turboin iya. terus Ujung-ujungnya akhirnya kalau sama yang kayak gitu lu ngapain?
ya itu aja, kita jangan dianggap tahu serius sama saya, gak usah Diemin kayak aja lah kita ya. bilang, iya kayak kita kasih fakta, terus kadang follower kita kok yang ini, yang kayak kasus tadi akhirnya followernya Yang kayak belain. dulu kan, iya belain gitu. Biar, Kalau- biar mereka aja yang ribut gitu ya. Iya, Nggak sebenarnya bagus-bagus. gitu juga siapa kalau ada ya kalau ada haters kita Berubah lu, Nis. ini aja kita Mancing di air keruh ya. soalnya ini ya kan makin banyak komen kadang-kadang Soalnya bagus buat lebih engagement. bagus. Iya, Ya. Dia bikin trending kan Komen jelek aja jadi. Ya tuh. Di YouTube lu deh biar. Oh iya boleh. Boleh ditunggu. Iya, Kalau iya. Gua ini kacau-kacauin aja. Jadi kita humorin nih. iya Pak, boleh. Mantan kalau lo biasanya lo apain? Sama yang miring-miring tuh nadanya. Gue jujur ya, gue kadang nggak seneng gitu. Jadi gue dari awal tuh kalau ada yang komen gue hapus. Oh. Jadi Oh, gue oke. pengen nggak tahu ya, gue pengen Biar tenang aja gitu ya. lingkungan YouTube gue tenang aja gitu, tenang, positif gitu. Tapi banyak juga teman-teman yang bilang jangan lo hapus, itu bikin apa, Dinamikanya, engagement ya, iya, iya. dinamika jadi Iya. rame gitu. Tapi gue pikir biarin aja lah YouTube gue lah. Iya. Oke, Pan, kita komentar. Iya kita komentari Bang. Maaf, mohon maaf ini di titik itu kita timestamp. Ini salah ya. Hapus langsung. Ya gue pernah bikin video launching buat satu brand motor. Oke. Udah selesai, boleh tayang di YouTube. Jadi gue masukin buat showreel gue di YouTube kan. Sampai hari ini tuh masih ada yang berantem. Jadi yang pro brand satu sama brand satunya. Ini udah 2000 berapa ya? 2009 kali itu video. Sampai hari ini masih tiba-tiba notifikasi gitu yang si ini komen, motor lu begini nih. Buset. Emang orang Indonesia tuh banyak yang gak ada kerjaan. Wah, berarti lumayan tuh watch time-nya. Iya, Jalan ada terus. terus. Apa jalan terus? iya. Kayak Iya, gitu tuh. kita sebagai vlogger ada keuntungannya di Iya. situ. Iya, ya paling kita netral aja. Saya kan nggak ada hubungan dengan mobil. Iya, kan. iya. Kayak Ya, gue gua pernah aja tuh lah. McLaren Senna Gimana tuh. caranya menaikkan rating lagi, gue bikin aja kasus lagi apa Waduh. gitu kan. Enggak ya? Wah ini kompor banget ya. Ini jangan, Enggak, ini enggak, proaktif, selalu proaktif. Iya. Ya gitu kayak gue yang McLaren Senna ternyata punya Timothy Ronald. Iya kan Gua emang nggak tahu. lagi trending. Terus orang cuma udah komen aja Timothy Ronald yang pro kontra, gue diem aja. Soalnya kan kita hanya bahas mobil. Iya. Betul. Ya, ya. Nah ini juga menunjukkan bahwa dari 3 generasi ini kan juga ada gaya yang beda-beda gitu kan. Iya. Kan ada 3 generasi, Wan. Kata lu tadi, Wah, kataku gimana bocorannya. gue cuma ikutan Jadi lu yang- memancing di air keruh. Ini seru juga sih, ada 3 generasi ini nih. Pada saat dimana Om Anton kan SMA-nya anak Al-Azhar nih ceritanya dulu ya. Anton ya. Religius lah. Religius. Religius. Wah. Sampai sekarang religius. Iya. Iya. Iya aja. Iya aja. Kalau di stiker tuh iya aja, kasihan deh. Ntar dihapus komentar. Lu mau komen sebanyak-banyaknya juga kan ada. Terus aja. Pokoknya di sini yang paling senior vlogernya Om Anton, ya kan. Nah, kemudian Bapak Daru, lu tua juga ya lu. Kata-kataan loh. Om Kemudian Zara. Ivan. Lo yang Highlander nih. Highlander. Ada Ivan juga gitu Iya ya, kan, paling jadi muda gitu artinya ya. kita semua mengapresiasi lah yang namanya otomotif atau apa sifatnya yang sebenarnya sih bukan yang ikutan trendsetter dengan yang lagi musim apa yang lagi Ya. gitu itu enggak juga sih. Cuma memang kita saling mengapresiasikan apa yang sudah gini, bukan begitu? Yes. Yes, betul. Betul. Lama-lama kayak kampanye. Makanya. Iya, kalau Udah latihan ya? gua pribadi begitu ngelihat Ivan, gua langsung bilang, wah keren nih, ada anak muda yang peduli tentang literatur mobil-mobil klasik, mobil tua. Betul. Dia startnya dari Facebook, scan mobil 80 atau M&M itu, terus dikasih tulisan scan by Ivan. Gue bilang, oh ini keren nih orang. Nah, terus begitu ngeliat Om Anton dengan museumnya, wah keren juga nih. Berarti dia bela-belain ngebangun mobil gitu untuk Dipajang gitu ya? passionnya gitu ya, Iya. dipajang. Gue bilang, wah ini keren. Jadi masing-masing passionnya gue salut, keren-keren. Dan itu ya dari sini tuh menghubungkan lah. Ya. Sebenarnya kan kayak angkatan gue gimana bisa ketemu Daru, ketemu Om Anton. Itu kita jadi kayak belajar juga Ya. karena kan beliau ini mengalami udah pernah Pelaku sejarah pelaku lah ya. sejarah lah. Iya, Kita iya. kan hanya bisa melihat apa adanya. Jadi menurut gue itu juga suatu kehormatan lah bisa Oke. bertemu dengan banyak orang. Nanti kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol, termasuk juga agak penasaran sih sebenarnya kayak Daru, lu gue tahunya sih lu dari BMX, Iya. old Iya, school gitu old ya. school, Kenapa ya. lu nggak fokus di situ gitu ya? Om Anton juga kenapa nggak fokus di traveler gitu kan? Mungkin punya pertimbangan masing-masing. Buat yang mau nanya juga silakan lewat 081880101058, nanti kita akan balik lagi.
kita masih di Ada Mos kita. Go 90 Show. Yes. Ini anak TK. Iya, betul. Biasanya Tapi kayak nggak apa-apa, harus gitu dong, biar rame gitu kan. Ntar lemes lagi. Oke, tadi kenapa lo nggak fokus ke BMX aja, Om? Tadinya BMW, sekarang jadi BMX. Karena jauh gini, itu. jujur sih, memang dari banyak barang hobis yang di rumah paling banyak BMX. Oh. Jadi materi buat BMX tuh belum selesai sampai sekarang. Karena untuk bahas satu BMX saja mungkin gue ada berbagai point of view Jadi gitu ya. series gitu ya. Iya, jadi banyak. Nah, ternyata di luar itu banyak beberapa barang memorabilia di rumah yang kayaknya layak buat di review. Gua punya sepeda statis, mereknya Swin, X Pak Harto. Wih, Yes. cakep tuh, Yaris. Kondisi- Lo kan sepeda statis Iya. banget. Sepeda statis. Gue lagi kenceng-kenceng dipasangin roda di belakang gitu ya. Cus, cabut. Iya, itu one and only sih, the one and only ya gitu. Itu gimana dapetinnya, Ru? Lu ke rumahnya, Ru? Enggak, jadi dapetnya gini. Kenapa? Ya alhamdulillah gua kerjaan web designer. Kebetulan anaknya almarhum Pak Probok, Pak Probok itu adiknya Pak Harto. Iya. Itu bikin website. Nah, terus gua coba bikin Tentang website. peternakan ayam. Kan ada peternakan ayamnya ya? Iya. Oh, bukan? Di gua anak yang kecil yang cewek, Oh. itu dia hobi bikin kue Oh. tart gitu. Udah Hmm. bikin website. Habis presentasi nih udah selesai, terus tiba-tiba datang tuh satu mobil kontainer bawa alat fitness. Oh. Bawa alat fitness, terus gua ngeliat, terus gua nanya, itu mau dibawa kemana? Oh, mau ditaruh di atas di ruang fitness. Nah, diturunin lah si Swin itu. Swin utuh lah. Terus gua tanya, oh itu sepeda itu mau diapain? Mau dikiloin? Ya. Sayang banget ya. Langsung deh tuh, gua jiwa rongsok gua langsung kan. Langsung. Jiwa rongsok gua langsung gua bilang, boleh nggak saya bawa? Lah, Pak Daru mau kayak gitu? Nggak apa-apa kalau boleh. Ya udah ambil aja langsung lu. Gua pulang dulu. Kebetulan pas sana naik mobil kecilan, nggak muat kan taruh di mobil. Pulang, mobil. langsung ganti mobil, langsung angkut. Wah, rumah happy banget gua. Semuanya berfungsi normal. Iya. Iya, dan itu kondisinya namanya Swin Exerciser. Itu udah gua bahas juga. Nah, barang-barang kayak gitu tuh gua review di YouTube sampai gua dapat sepeda, misalnya dapat dari tukang cireng, ternyata sepedanya berharga gitu kan. Itu kan needs-nya beda ya. Iya. Dia needs-nya transport, gua needs-nya hobis gitu. Iya. Jadi semua barang ada story-nya dan itu gua bikin buat. Dan itu ternyata ada viewernya gitu ya. Iya. Oke. Kalau Om Anton, kenapa? Kan kenapa nggak traveler aja yang dibahas lebih banyak gitu tentang Jepang kan juga. Jepang banyak Banyak, yang iya. kita nggak pernah lihat juga sisi Iya. pedesaannya atau Ya awalnya sebetulnya kan dulu otomotif ya. Yang Jepang itu juga kan beda channel. Oh. Beda channel. Walaupun sebetulnya di video yang otomotif itu ada juga yang video kita jalan-jalan Jepang. Ini sama Om Yanis ini. Oke. Nah, cuman memang benang merahnya adalah ini yang di video otomotif ini kita jalan-jalan ke Jepang tapi otomotif temanya. Misalnya kita waktu itu ya ke museum Pameran. mobil. Iya. Terus kita Pas lagi ada apa? Kayak IMS nih gitulah. Apa namanya? kayak IMX gitu. Motor show. Kemudian ada Fuji Motorsport ya, ada Iya. museum balap. oh iya. Iya. Gitu. Di Gunung Jadi Fuji. memang otomotif. Jadi dulu Yanis juga mengusulkan, Om Yanis, gimana kalau kita meliput misalnya yang nggak otomotif gitu misalnya. Nah, gua nggak mau gitu kan, misalnya. Tahu tuh gua jadi- arahannya kemana. Iya, makanya langsung nggak mau kan. Iya. Makanya langsung Tahu nggak mau. Ah, Ngajak ke daerah namanya Kabukicho waktu itu. gua lagi aja. Gue nggak mau karena kan nggak ada benang merahnya bukan otomotif. Iya, benar. Iya. Kalau gua jadi Om Anton juga gua langsung nggak mau, enggak nis gitu, langsung nggak. Gua duluan ya. Sorry banget nih. Gua duluan ke gua mulai kayaknya. Iya. Jadi itulah sebabnya gitu ya. Iya. Oh, oke. Apa? Om Andre? Oh. Nanya Ya. lanjutan. Gue nanya dikit boleh nih, Bang? Nah, tuh dari apa tuh? pertanyaan. Iya, iya. Ketika lo bikin yang tadi sepeda itu Iya. sama di otomotif, itu kan beda ini ya. Algoritma. Itu Ya. nggak apa-apa dicampur dalam satu Iya, makanya channel. tuh Itu juga gimana? pertanyaan gue sih sebenarnya. Nah, jadi gini, waktu awalnya tuh yang belajar tentang algoritma anak gua kan. Jangan ya, karena nanti beda, orang bingung gini. Ternyata nggak juga. Justru gua nge-grabnya, jadi gue cara kerjanya pada saat gua nge-review si barang ini, channel itu gua share ke
sosmed yang orang-orang memang suka dengan brand itu. Gitu. Jadi akhirnya positifnya si orang-orang itu kan jadi ternyata dia yang punya nih begini, dia masuk ke YouTube-nya, jadi dia bisa jadi nambah subscriber sama watch time hour-nya juga nambah. Sebenarnya kelebihannya kalau Daru nih, gue ngelihatnya punya dia lebih timeless. Karena kan barangnya memang jarang, one off, betul. jadi orang bisa nonton berkali-kali tuh. Iya. Beda dengan kalau yang kita ngevlognya yang trending lah istilahnya. Iya. Jadi kayak lagi rame Starlet, semua ngevlog Starlet, gitu kan, bahasnya kurang lebih sama, jadi rebutan viewers. Kalau Daru kayaknya ya karena one off kayak tadi sepeda bekas Pak Harto, Betul. itu lumayan menarik gitu kan. Gitu. Nah, ini juga pasti masing-masing punya pengalaman lah paling nggak gitu ya, dari semua yang pernah diliput kan pasti ada cerita-cerita uniknya juga gitu ya. Nanti boleh cerita-cerita, nanti kita balik lagi di Most Back in the Days. Lanjut lagi masih di Most Go 90 Show. Nih sama bener nih. tambah malam, tambah banyak cerita-ceritanya, termasuk juga cerita-cerita kan banyak dong, ada yang nyeleneh kali atau ada yang justru malah jadi horor lo gitu. Nggak tahu Pokoknya deh, tapi di belakangnya lebih seru daripada pas on air-nya. Iya. Cek kodam ya. Nah, itu dia. Lebih Pas jorok, cek lebih orang jorok. lagi ada data di sini. Heeh. Punya nggak pengalaman unik yang masih selalu diingat sampai sekarang, terus juga ya jadi lucu aja gitu kalau diingat-ingat lagi, Om Ifat? Waduh, gua lah. Gua tadi pas lagi tuh gua langsung blank loh, apa ya? Ini Om Daru kali ya. Om Daru udah ada cerita. Ceritanya kaget. Oke, Om Daru dulu Yang kan. gua oper ke Om Anton lah. Hah? Sebagai penghormatan. Mikir semua ya. Yang muda. Nggak, kalau gue curiganya kalau Daru karena dia banyak koleksi barang-barang antik itu kan, tiba-tiba malah nyumat ada yang nangis nggak sih sepeda lo? Mobilnya Nah, apa Om Anton gitu. ini kan rumahnya juga klasik gitu ya. Ya, Kayak itu. kejauhan mungkin ada hubungannya sama YouTube ini. ngeri-ngeri Nah. gitu. Oh, ini mulai rame nih, mulai bicara horor nih. Iya, udah mulai. Iya, Sekarang setannya maju bukan malam Jumat, malam Kamis. gitu ya. Tapi Kalau kamu jadi waktu ladies, awal-awal nih, pertama kali video pertama lu tayang nih, lu nungguin nggak? Enggak. Wah, yang nonton banyak nggak ya? Enggak. Tiap jam buka gitu. Enggak ya? Gua enggak. Atau mungkin ya? Beda-beda. Waktu itu lagi event gua, jadi udah fokus ke yang lain. Oh. Naik langsung fokus lain. Kalau lo Nungguin yang di share gitu kan, berharap maksudnya ada yang nonton. Semua orang di tag ya. Padahal yang komen teman-teman sendiri doang. iya, tapi itu berharap. Iya. Pernah nggak kejar tayang nggak sih? Maksudnya enggak kejar tayang? Ya kan biasanya kalau kayak gini kan harus muncul Iya. di hari dan jam yang sama biasanya iya, gitu. sering, Hampir mirip sering. kayak radio kan. Sering, sebenarnya. iya. Sering. Dikejar tayang sih dia aja tadi gua Sering, sambil iya. ngerjain di Makanya bawah. makanya keteteran, iya. Oh gitu. Jadi saya itu 1 minggu harus tayang 2 Oh, dua ini film. ada komit kewajiban gitu ya. ya. film. Dua. Karena film pertama adalah film yang habis diputerin di TV Jogja. Terus yang kedua adalah film baru. Berarti nabungnya? Banyak banget saya, Pak. Oh gitu. Ada kali. Bentar lagi curhat nih. Iya, udah suaranya udah mulai gini. langsung kayak Ada 30 lah, 30-40 film Waduh. belum kepegang. Jadi Oh. ya alhamdulillah sih Oh, ke depannya aman, tapi Di yang pikiran ngerjain gue sendiri ya, ya enggak. Nah, si YouTube tuh katanya ada ini. Jadi gue pernah ikut workshop dadakan lah waktu Iya. ada apa kayak event sepeda gitu. Dulu sempat ada yang syutingnya pagi, tayang malam, itu akan nama YouTube dibantu ditaruh di atas terus tuh. Atau at least nggak lebih dari berapa jam gitu, udah harus tayang. Nah, Mau yang itu pendek, dia. mau yang panjang. Makanya di pikiran gua Sempet trending tuh lu waktu setiap itu. habis vlog gitu atau ngeliat videoin apa, malamnya lu langsung edit. Pikiran Gak gua gitu enggak ya? kepegang nih. soalnya ada tim ya. Kalau yang gede-gede kan Nah, pakai itu tim dia. ya. Iya. Kayak misalnya Motomobi bisa Ya, dalam berapa betul, jam langsung tayang. Langsung tayang ya. Tim. Iya, dia mereka pakai tim. Iya. Kalau Karena saya sebenarnya Kalau masih sendiri. yang simple bisa kali ya. Contoh kayak dulu yang tadi gue cerita sama Bang Koboy. Itu kan dia syuting hanya dengan handphone. Handphone ya. Jadi dia syuting saat itu handphone, dia ngeditnya juga diedit sendiri pakai handphone itu juga. Kayaknya langsung mungkin bisa tayang. kali ya. Nah, Jadi sebenarnya mungkin ya. tergantung pertanyaan orang-orang berikutnya itu tuh, apakah gambar yang bagus itu apa? memanggil Iya, viewer. banyak mengundang viewers atau tren yang sekarang kan orang maunya instan. Jadi kalau kita bikin itu jadi lebih real, orang lebih bisa relate. Oh, ini syutingnya bener nih, nggak dimanis-manisin gitu. Itu ada pengaruhnya nggak? Kalau buat gua sih tergantung idealisme masing-masing.
Jadi kayak gue nih misalnya waktu kemarin kita on air nih yang bahas tentang BMX kan udah tayang tuh di Taraka Garage. Itu nggak melulu langsung statis gitu aja. Jadi pada saat ngomong apa itu gue pakai slideshow. Ini lagi bahas apa? Nah itu kan harus diedit tuh, diedit, materinya dicari dan itu lumayan lama tuh. Jadi sebelum start ngedit di kepala tuh udah mikir gue harus cari materi tentang ini gue kumpulin dulu baru deh start. Itu dulu kalau zaman gue baru kerja di production house, kerjaan gue time coding. Jadi orang syuting, Iya. Itu udah era abis tuh ya. masukin kan buat tayang jam 5 tuh beritanya. Tadi pagi syuting ini time code sekian sampai sekian ngomong ini. Itu yang nyatet tuh. Gue inget. Paling benci begitu orang datang, aduh banyak banget kaset. Iya. Masukin gitu kan. Itu sama kejadian ke gue. Kalau gue terlalu tayang. Ya. Kalau nggak ada lawan nih, nggak ada lawan nih. Jadi drop nih. Aduh, dia pengen Jadi drop. bahasa Inggrisnya tuh I hobby swimming pool. Soalnya ada temen juga yang kerjaannya itu lebih banyak ngulik di warna. Oh iya betul. Jadi dia mainin, dia punya ciri khasnya harus sama. Iya. Gitu kan. Gua nggak tuh. Tapi kalau lihat YouTube-nya ya nggak jalan karena dia sudah 2 minggu ngurusin warna. Oke. Habis Biar itu eye dia- catching gitu kali ya. Iya, kan kayak ada sempat tren zaman dulu Instagram itu ada yang satu warna. Iya benar. Warm semua. Yes. Blok Foto- gitu. Iya, Yes. kayak gitu. Sekarang kan udah nggak. Kalau lihat Instagram orang udah ngasal aja gitu kan. Iya. Dan followersnya justru lebih banyak gitu melihatnya. Jadi kayaknya yang penting konten lah ya, isinya gitu kan. Naturalisasi. Iya, pokoknya gue pengennya orang nonton nggak boring tapi dapat ilmunya. Oh, paling nggak itu yang Ya, lo pengennya di itu. ujungnya Dan gitu ya. dan emang nggak ngitung berapa yang nonton, gue nggak terlalu peduli sih. Oke. Tapi lu udah monetize nih sekarang? Udah, alhamdulillah udah. Udah. Baru Oh, oke. monetize setelah 2 tahun. Siap. Nanti kita lanjutin lagi nanya-nanya juga ke Om Anton sama ke Om Ivan juga. Jangan kemana-mana, tetap di Mosgo 90 Show. Ini adalah Mosgo 90 Show di Mos Radio 105,8 FM. Aduh, Ivan bingung. mulai. Yoi. Gue mau nanya sama lu bertiga, misalnya nih datang ke sini aja misalnya gitu ya, terus lu nge-vlog, lu nggak takut overlap ya? Maksudnya overlap kan? Ya maksudnya kan sama Sama nih, kerjaan lo. acaranya sama Sama gitu vlogger. sama. Kan gue mau nonton Daru sama, lagi di Mos, Ivan lagi di Mos juga, Anton lagi di Mos juga gitu lah. Itu tuh lu harus meng-create sesuatu yang beda di antara lu bertiga kan, artinya gitu kan. Gila bahasa gue keren banget. Tapi kan ada uniqueness-nya Lagi juga. mulai nyerna nih. Pasti cara tayangnya mereka beda sih. Beda, Maksudnya iya. editnya tuh pasti beda. gitu ya. Platformnya pun beda Iya. kan. Gua lebih Iya. short, Om Daru, Om Anton kan lebih ke video full YouTube. Iya, Ya. iya. Jadi udah beda pasar lagi. Nah kalau kayak gini nih, biasa kan udah planning mau syuting ini nih, bahas Yes. ini. So udah report paling inilah udah semangat. Yes. Pernah nggak nemu yang ribet banget? Pernah. Di kategori shit happens gitu ya. Kayak Iya. aduh, kayaknya tadinya gampang jadi makin ruwet gini gitu. Biasanya pada saat kumpulin literasinya. Oke. Ya karena tadi misalnya kita lagi ngobrol apa gitu terus kita mau cari tuh. Ya, itu nyarinya lama. Terus tiba-tiba ada tayangan yang harus duluan tampil, harus Oke. duluan tayang Nggak boleh kelewat gitu supaya ya? nggak basi. Iya. Oh, oke. Iya kayak sekarang nih, maaf nih buat apa ya yang nungguin konten tentang BMX agak ke pending karena liputan balap Sentul harus tayang sebelum seri berikutnya balapan. Oke. Nah jadi mau nggak mau tuh balapannya kemarin Om Fitra harus tayang duluan. Abis itu balapannya retro tayang duluan. Abis itu baru deh Balik lagi. gue balik Kejar-kejaran lagi. ya lu ya? Yang lain. Jadi selama ada balapan agak Itu keteteran, kalah Iya, dulu. iya. Sedangkan Betul. yang lain-lainnya kan udah banyak nih interview dengan rider-rider Iya, profesional. iya, iya. Ya gue minta maaf nih kenapa belum tayang, alasannya itu. Makanya Kenapa? harus tayang. Iya, kenapa begitu? Karena yang di TV Jogja juga nggak mau tayangan seri 4 Sentul tayangnya di setelah seri 5 mulai. Iya, iya. Jadi ketinggalan Jadi ada jauh. tuntutan itu. Kalau lu kan Eh, ada nggak yang kayak gitu? boleh dibilang sama sih Om. Kalau gue mungkin back trouble tuh misalkan kalau ini kasus mobil kelas atau modifikasi ya, karena gue kan pengen coba tahu sejarahnya Iya. atau perbedaannya. Itu kadang narasumbernya itu bisa cepet bisa lama. Nah itu kayak ada berapa malah jujur ada satu nih nggak, kayaknya gue udah putus asa nggak bisa ngedit kan.
karena sumbernya udah susah dihubungi. Oh, oke. Ya jadi kita kembali lagi tadi ke Om Daru bilang ya, kalau ngomongin basi dan enggak, umumnya kalau buat gue nih, kan gue berbagai macam mobil Om ya. Iya. Kalau mobil klasik atau modifikasi itu mungkin nggak terlalu basi ya, Ya, karena itu kan timeless ya, Iya, mau iya. dibilang kapan nih. Tapi Iya. mobil baru, nah itu kita ada jeda duluan waktu, harus Iya, kalau duluan, baru launching baru gitu launching, iya. Soalnya atau enggak yang amit-amit kayak gue pernah pabriknya tutup. Jadi lo belum tayang pabrik tutup. Nah itu jadi untold story tuh. Iya, atau sorry kan. Gue pernah libut nih pabrik itu tutup. Tapi nggak apa, maksudnya kalau itu video tayang ada shot gue ke pinta dari mobilnya, jadi kursinya tuh gak nahan, jadi blok gitu. Oh serius lo? Serius. Wah, Wah, itu udah tutup. Itu udah tutup ya. Iya. Gitu. Banyak yang Mungkin nonton. gara-gara itu ditutup tuh. Karena bukan gua doang yang kejadian kayak gitu. Terus kalau lihat beberapa channel lain yang gede-gede, mereka pasti nunjukin yang lucu-lucu. Itu mobil memang rada-rada lucu lah. Kacau. Rada kacau ya. Ini juga jadi cerita yang unik kan. Kalau lo Oh, Om iya. Onton ada juga nggak Om? Nggak, kalau gue sih kegagalan itu ya, kegagalan syuting. Atau yang paling challenging? Challenging juga. Jadi gini, gue tuh dulu punya cita-cita, gue pengen bikin video, tapi cita-cita ya, video dokumenter pembalap-pembalap senior lah ya, yang Lokal? udah sepuh-sepuh, lokal, Ya, masih ya. lokal ya. Nah itu gue pertama susah cari waktunya karena mereka udah sepuh, ada beberapa yang sudah kondisi kesehatannya juga kurang. Ada beberapa yang sudah gue syuting juga, cuman kendalanya adalah dokumentasinya agak kurang. Jadi kan ketika kita ngobrol kan, kita kan Ya, biasanya kan gue agak kan kurang tuh. semi dokumenter kan kita syuting beliaunya gitu kan. Iya. Nah ketika beliau bercerita itu biasanya kan kita tayangin gambar-gambar atau potongan-potongan video dari apa, potongan foto majalah atau apa. Nah itu nyarinya kan susah banget karena itu era 70-an, 80-an. Ya kita coba-coba browsing, cari-cari di majalah-majalah lawas, tapi kadang-kadang nggak dapet Ya. banyak gitu. Jadi kadang-kadang akhirnya video itu mandek sampai sekarang belum bisa tayang. Itu ada beberapa tuh kayak gitu. Ya betul. Gua sempat ngalamin nih. Jadi dulu gua kebetulan dapat amanah satu motorsport sama Robert Paul almarhum. Kita 5 tahun kali ya gua bareng. Dan dulu gue udah kepikir tuh, gue pengen bikin memorabilia lah tentang si Robert Paul. Jadi matchbox itu minta tanda tangan, Yeah. kaos ini ada Robert itu tanda tangan. Gue udah bilang, gue mau bikin lo website karena lo pembalap legendaris. Oke kan, dia kan warga negara Kanada. Jadi balap nih sore, itu dia baru mendarat. Jadi dia nggak latihan, kadang kualifikasi nggak ikut, start dari pit, dia tinggal bayar terus menang gitu ya. Habis itu selesai pulang dia bisa balik ke Kanada. Nah dia udah setuju, maksud gue bikin website karena perjalanan balapnya di Indonesia itu nggak ada yang tahu. Udah ya gitulah. Terus karena tiba-tiba dia meninggal, wah itu miss banget. Jadi dan itu ada di ruang kerjanya dan siapapun nggak boleh masuk. Itu zamannya Garden Speed ya, Ru? Zamannya Garden Speed. Ya. Nanti kita akan lanjutin lagi, tambah seru lagi obrolan. Jangan kemana-mana, tetap di Most Go 90 Show. Kita lanjut lagi, balik masih ngobrolin otomotif 80-an, 90-an barengan sama vlogger-vlogger kondiang ini. Kondiang. Krompiang. Iya, tentunya di Most Go 90 Show. Oke. Pada ganti ini nih. Sekarang jam 7:15 ya, lepas nih. Sebenarnya Udah lapar nih. kayaknya dingin juga nih soalnya. Makanya nih mau peluk Andre gue ya. Waduh. Terus Nah, kita mau nanya, mungkin ada tips buat teman-teman yang lagi dengerin nih yang baru mau mulai jadi vlogger. Mungkin ada, apakah yang kayak kita bahas tadi, perlu kamera yang fancy dulu siapin, perlu tim, atau mungkin lebih ke konsistensinya apa nih gitu supaya Iya. jalan, apakah tayangnya atau ceritanya atau apa. Ya, kadang-kadang kan Handphone juga- biasa gitu loh. kalau nonton nge-shoot koleksinya dulu juga ya koleksinya, tapi oke gitu kan. Kalau pengen gue cuma punya Super Cup gitu kan, Iya. gue pengen nge-shoot, gimana tuh tanggapan kalian juga Iya gitu kan? betul. Atau dengan seperti Super Cup atau Super Ming gitu. Ya. Lu lapar banget kayaknya nih. Kode mulu. Nggak ada satu sebelumnya jadi. Maksudnya gitu nih, kode lu nih. Gua tahu kecil lu nih. Gimana nih, gimana? Coba nih, Om Dar dulu. Kalau menurut saya apapun barangnya pasti ada nilainya. Jadi tergantung point of view-nya kita. Kayak tadi Super Cup gitu. Gue cuma Ya. punya Super Cup nih. Ya udah.
yang dibahas adalah historicalnya tentang Super Cup itu. Start kalau di kepala saya ya tadi begitu ngomong kayak gitu, Om Iwan ngomong gitu, gue langsung kebayang bahwa oke, lu angle cari, yang diambil dari situ. iya, startnya adalah lu cari literasi tentang Super Cup itu. Kapan masuk di Indonesia? Super Cup itu ada berapa tipe, ada berapa warna, dulu harganya berapa, terus lo dulu dapetinnya gimana, itu dulu bokap beli harganya berapa, sekarang lo pakai, terus kendalanya apa aja, maintenance-nya kayak gimana, beres. Itu 30 menit selesai. Kalau Dengan menurut gua equipment cuman cukup handphone. Gua sampai sekarang cuma pakai handphone. Oke. gitu. Pakai handphone sampai gua mikrofon yang itu aja gua nggak punya. Clip on. Oh, Telepon gua oke. nggak punya. Jadi gua pakai 2 handphone. Yang satu handphone itu hanya buat mikrofon. Oh. Oke. Permasalahannya itu di gua karena gua terlalu jadul kali ya. Jadi gua ngeditnya pakai Premiere. Oh. Nah, untuk Premiere perlu prosesor yang Iya, lumayan. biasanya. RAM-nya harus gede ya, itulah pokoknya hardware-nya harus ngumpuni karena buat render ini capek banget, Pak. Iya. Sekarang udah Lama eranya ya? CapCut. Iya, iya dan cepet. Iya, gitulah. Pokoknya plus minus lah, plus minus. Gue Tapi suka cerita sama anak gue gitu. Zaman papa nih ngerender bisa tidur. Iya. Sekarang bayar 69.000 setahun, taruh render jadi. Edi, 2 detik beres. Oke, kalau POV asik sekarang Oh, kan POV. POV istilahnya. Iya. Oh. Point of view lo. Asik. Gimana ini? oh bukan pasti obrolan viral ya? Gue baru tahu tuh. Itu bahasa lebih singkatan 2000-an. Iya, POV ya. Lu gue tahu dari lu nih. Oke, ini Om Yanis ngomong POV gue udah agak takut nih. Dia bisa baca pikiran gue Iya, ya. bisa lah. Udah menyatu nih. Iya, iya, iya. Aduh. Baik lagi tadi ya, yang tips ya. Sebenarnya mungkin baik lagi ya. Pertama tentukan dulu ya, mau channel ini mau apa dulu. Yes. Jadi harus agak jelas apakah ini mau makanan, mau mobil, BMX itu. Terus gue tuh percaya juga gini nih, kan ada waktu itu TikToker bilang otomotif terlalu rame. Misalnya dia Iya. bilang mobil baru David Rary, mau mungkin ada Gofar. Gue bilang ya benar tapi nggak kayak gitu ya. Jadi misalnya kayak modifikasi. Om Gofar kan modifikasi gaya-gaya mobil culture ya. Iya. Padahal modifikasi luas loh. Mungkin ada yang Ya. prefer modifikasi ekstrim, modifikasi truk. Jadi tinggal mencari niche-nya juga sih. Iya, Jadi iya. sebenarnya sih dari yang disuka dulu. Lebih baik tuh ada Dan lebih passion. gampang. Yes, Iya. betul. Karena Kalau ada ada- passion lebih gampang. Lebih enak kan, dan juga mungkin mencari kontennya nggak sulit kan dari Iya. kita. Mungkin kita tahu teman-teman, kita tahu Betul, komunitas. iya. Nanti bisa berantai tuh. Misalnya habis liput satu bisa tanya, lu kenal lagi nggak yang punya gini? Mhm. Ini kayak Om Anton dulu kan gitu Om. Iya. Dari teman-teman terus, oh gua ada kenal ini. Iya. Ketemu Yang penting segala pakai macam. baju dulu, passion kan. Iya lah, Fashion, nih. fashion, Iya. passion ini. Ada Tapi harus passionnya, harus streetwear kan nih? iya. Tapi ini passionnya bukan gairah nih. Oh. Ini, Mas. Nah, terus soal equipment ya, yang gue perhatiin, memang betul untuk videonya sebenarnya nggak harus kayak yang wah harus HD 4K sama Iya. yang penting jelas aja. Pakai HP pun zaman sekarang udah canggih-canggih. Gue sebenarnya juga Iya. pakai HP. Alhamdulillah udah upgrade aja, udah nyicil iPhone. Wih. Nyicil di underline ya. Kode. Karena ya rekomendasi iPhone kan Iya, benar. bagus, stabilizer Iya, tuh luar banget. biasa Yoi. banget. Nah cuma yang gua notice itu adalah yang penting adalah suara. Iya. Iya. Nah, jadi itu. boleh lah invest mungkin agak ya awal-awal sekarang clip-on juga Iya, baik yang clip-on murah ya. udah bagus, bisa pelan-pelan invest. Terus juga mungkin belajar intonasi karena dulu gue baik Ini yang adalah ya. Gak sengaja sih, coba dulu ada bilang, wah gue ngomong ketahuan cepat, terus apa iya ya, terus ya temen, oh iya karena terlalu cepat kita ini, itu sambil pembelajaran sih ya. Iya. Terus sama kalau tadi ngedit, sekarang ngedit udah gampang, pakai CapCut Iya. itu udah Iya. bisa Bisa kok. bikin template sendiri kan. Iya. Kita Apalagi juga. buat shorts lah ya. Iya, Udah kalau buat mumpuni short lah ya, gitu kalau buat video panjang kayaknya tetap bisa kayaknya. Iya. Bisa. Bisa aja, Hmm. cuma mungkin kebiasaan ya, karena kan Iya. di HP nggak kayak laptop gitu. Iya. 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 Terus sama mungkin yang terakhir Om, yang menurut gua agak penting tuh sebenarnya konsistensi. Yes. Oh, Iya. Ya. Ya. Jadi nggak Setuju. apa-apa dikit, misalnya seminggu sekali, tapi yang jelas tayangnya kapan. Misalkan kayak misalnya radio nih, Rabu dari jam 6 sampai jam 8. Kita Rabu Iya, jam segini Rabu orang terus menunggu. gitu ya. Iya. Iya. Jangan kayak nih publish terus nanti lama-lama Karena berhenti. algoritma baca itu juga. Algoritma juga baca. Nah, Hmm. yang soal algoritma juga gini ya, pengalaman gue nih, sebenarnya kalau kita ngejar itu tuh mungkin kalau dalam dunia short ya itu cepet banget Om. Satu Iya. viral mungkin besoknya udah enggak. Iya. Ya. Tapi kalau kita pernah buat itu kalau di short kadang-kadang bisa naik lagi. Kayak contoh gue pernah buat Jimmy Caribbean, Hmm. itu yang nonton kayaknya sebelum itu 30 ribuan, which is buat gue udah bagus banget. Kemarin ada viral tuh ya minggu Iya. lalu Iya, tentang yang polisi. polisian itu. Iya. Iya. Gue juga notice tiba-tiba video gue naik karena orang pada nyari Jimmy Caribbean. Iya, iya. Jadi naik apa? Ya, Secara soal algoritma triggernya dia gitu mengangkat apa ya. gitu. Berarti Jadi judul juga lumayan ada pengaruh ya. Oh, judul banget. ngaruh. Banget. Terus Dulu kan sempat ada tren nggak boleh pakai clickbait tuh.
Oh Judulnya iya. apa orang Oh nonton iya. sampai habis nggak ada, Iya, terus sama betul. YouTube akhirnya kan kayak agak di ban tuh. Iya, sama hashtag seperlunya aja, jangan Nggak usah hashtag panjang-panjang. Panjang-panjang, ya. iya. Yang penting kena ini. Oke. Gitu sih. Jadi Nanti kita akan proses. lanjutin lagi tips dari Om Anton yang terakhir, sama juga ini mungkin boleh disiapin kali ini pertanyaannya karena ini kan terakhir juga gitu kan. Kalau nggak jadi vlogger, lu pada mau jadi apa sih? Hai, sulit nih. Sulit. Waduh. Nanti kita akan balik lagi di Mos Go 90 Show. Masih di Mos Go 90 Show. Yeay. Ini udah paling terakhir, nanti punya ada pertanyaan yang paling pamungkas juga Wah, gitu ya. serem. Nah, tapi kalau tips sekali lagi mungkin lo mau nambahin kali, Daru. Oke, kalau dari gua buat teman-teman sekarang sudah ada media YouTube, silahkan kalian pergunakan, hanya cukup dengan handphone. Yang pasti jangan pakai background lagu orang. Oh, Karena iya, nanti karena ada sama copyright YouTube ya. nanti tidak akan monetize. Itu efeknya ada. Sekarang gimana caranya lo bisa dapat musik gratis? Lo tinggal ketik di YouTube dengan tulisan no copyright song, NCS song. Dari NCS dulu banyak, dari situ tinggal lo download, itu jadiin background. Itu tips pertama, karena kasihan nanti lo udah bikin, begitu lo monetize tiba-tiba semua YouTube yang ada musik Hilang. copyright Gue hilang. ngalamin itu. Nah, oke. Terus kedua, pertama lihatlah teman-teman yang sudah berhasil, misalnya ada Ivan, ada Om Anton gitu ya. Lo melihat mereka berhasil, itu jadikan motivasi dan inspirasi. Jangan malah cari negatif dan iri. Itu sih menurut gua, dan jadi lo hitung lihat, wah dia bisa, gua kenapa enggak gitu. Tunis jangan rumpicin. Kalau gue sih tipsnya ada goceng nggak? Wah, curhat lah. Oh iya. Mau nambahin? Gue paling intinya 3 aja sih ya. Yang pertama tadi ya, suara pastikan tuh jelas, itu yang Ya. utama. Lebih dari video jelas atau enggak. Mungkin kedua tadi konsistensi. Kalau memang sudah niat bikin konten, pastikan konsisten. Mau nggak apa-apa, mau 1 video per minggu, yang penting konsisten. Dan terakhir tuh lakukan yang lu suka. Yes, wey. Ya. Om Yadis mukanya langsung kesel banget. Gue gak percaya banget ya. Lu dihack ya? Ada latihan. Aduh, wifi. Kalau nggak jadi vlogger, lo kira-kira kebayang mau ngerjain apa lagi Om Anton? Ngerjain orang. Apa ya? Ya gini-gini aja sih. Usaha-usaha aja lah gitu. Hah? Cuma nambahin tadi yang YouTube tadi Kerjanya yang, hobi, mainnya kerja ya. yang nambahin tadi yang benar tuh kata Mbak Ivan ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin YouTube sekarang kayak bisa banget ya. Cuman intinya satu aja, cari yang kita senengin aja. Ya, betul. Yang kita senengin, yang kita paham. Diawali dari situ ya. Ya. Yang kita sumber dayanya ada gitu. Misalnya kita suka masak ya kita masak. Yes. Masak, kita suka makan, kita suka main gitar, ya bikin YouTube gitar. Itu paling gampang aja lah, gitu aja sih. Oke. Tapi kalau untuk pertanyaan kalau Pamungkas. iya, pamungkasnya adalah kalau lo gak vlogging, lo mau ngerjain apa, Van? Ya itu tadi. Apa? Penyemprot nyamuk vlog. Fogging, beda. Itu fogging ya. Pest control. Atau ya mungkin cita-cita gue, itu lu pengen jadi sejarawan sih. Wah, keren. Wih, gila. Sejarawan. Pantesan. Dipatahkan oleh orang tua. Wah, Wah. Oh gitu. Tato tradisional kan. Mulai Iya, curhat mulai lagi. curhat. Emang udah malam gelap. Bener. Mulai nih, curhat. Oh gitu. Kalau lo, Daru? Gua balik lagi sebagai web designer. Oh. Karena web designer nggak ada umur pensiun ya. Dan lo udah puas nih dengan vlog lo sekarang? Belum. Karena gua ngalamin, ternyata gua ngalamin belajar. Jadi makanya gue seneng banget sharing ke teman-teman. Lo jangan kayak gua. Karena gue banyak fail ya di tengah-tengah. Ingat tuh jangan kayak dia. Jangan kayak Ya. jadi lo gue mau banget share. Oke, gimana supaya lo tuh nggak kejeblos gitu. Kayak tadi masalah musik tuh krusial banget. Iya. Sekarang Gua semua dulu orang sempet- bikin asik-asikan pakai background lagu Iya, seenak-enak iya, ya. Gua ada Sadar bangsa ya. 20-an video gua udah take down. Di take down. Jadi Betul. begitu ada rules nggak boleh pakai lagu Yes. itu, tiba-tiba kok YouTube gua sepi. Ngecek, udah habis itu malas tuh nerusin. Nah, ya jangan sampai kayak Ulang gitu. lagi kan. Next, Iya, konsistensi. apa yang lagi lo kejar? Yang lagi gue kejar adalah yaitu ngatur waktu lumayan sulit antara deadline kerjaan sama ngedit video.
Kalau lo? Ya mungkin sama ya, lebih profesional lagi ya, misalnya dari jadwal terbit sama mungkin branding ya, jujur ya. Sekarang juga kita nggak hanya mikir konten, tapi juga bikin branding gitu. Kita nih channel ini melambangkan apa, apa yang bikin orang bisa ngeh gitu kan, kayak ini adalah tadi asal jadi patenin ya itu kasihan orang. Jadi itu aja sih, lebih profesional aja. Oke. Om Anton? Apa ya? Next yang ya lagi pokoknya atau mau ngeliput apa, pengen bikin dokumenter apa? Ya sementara ini sih pengen lebih aktif dulu lah, karena kadang-kadang bikin YouTube tuh kadang-kadang kalau kita lagi nggak mood agak susah ya, kadang-kadang Effort apa ya, jadinya ya. ya kadang-kadang lagi buntu aja gitu, buntu terus kayak males gitu. Nah itu kadang-kadang tadi Mbak Ivan bilang harus konsisten, itu bener banget tuh. Kadang-kadang ada satu masa yang kita males gitu, kalau udah males tuh susah ya gitu, kita mau syuting, mau ngedit, mau apa tuh susah gitu. Nah Penyakit itu yang nggak ada obat itu malah. Iya itu pernah, semua orang pasti pernah. mesti dijaga itunya gitu. Oke, si semangat itunya ya, untuk ituinnya. Iya, Ituin ya. bisa anu. Ini kalau di Jadi ini kalau dipenggal lucu nih konteksnya, nih tidak ada konteks. Lu sering jenuh ya, Nis, kayak sering buntu. anuannya Anuannya bikin kayaknya kurang sehingga ini. tidak jadi Masih nungguin sate dia, nungguin sate dia. Kayaknya emang udah mesti Lapar gua. bubaran nih. Udah lapar banget ya Nis, kalau semuanya. gitu ya. Terima kasih banyak. Ya, oke, Om sama-sama. Baru. Thank you. Terima kasih Thank Pak you. Ngamanto. Iya, Juga show. Udah datang ke sini, menyempatkan Mas. waktu ya. Thank you. Karena kan di tengah-tengah kesibukannya vlogging, cari-cari konten apa segala macam, ngedit gitu kan, masih menyempatkan diri ke sini. Iya. Sukses buat vlognya juga, semoga Thank you. semakin berkembang. Amin. Jangan lupa kalau udah monetize nanti Ya, Bukan kami. biar Mos Go nanti semakin lebih rame lagi. Wey. Kalau bisa nomor 1. Oke, kalau gitu jangan lupa juga Most People, terima kasih banyak udah menyimak. Jangan lupa juga bahwa ini bisa didengerin otomotif 80-an 90-an setiap hari Rabu dari jam 6 sampai dengan jam 8. Dan sekaligus juga saya Iwan Purwanto mau pamitan. Terima kasih banyak untuk semuanya. See you guys whenever I'll see you. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you. Terima kasih. Nah, sekarang sudah jam 8:30. Waktunya kita balik. Alhamdulillah tadi ngobrol-ngobrol serunya berjalan lancar. Thank you buat teman-teman yang udah tanya-tanya. Terus thank you juga nih buat saya diundang sama teman-teman dari Go90s untuk di acara MOS Go90 Show. Terus gimana nih Om Anton? Kesan-kesannya, keseruannya tadi gimana Mas? Ya seru lah ya kita ngobrol bertiga nih ya. Jadi saya yang paling muda, jadi teman-teman ini saya banyak belajar lah dari teman-teman YouTuber senior Honda. Mantap. Ya, thank you. Gimana? Wah, Mas seru, Ivan. seru banget ya kita Seru ya? ngobrol nih, harusnya bisa lebih lagi nih ya. Iya, Waktunya sih Sampai banget nih. Subuh lah. Sampai Sampai subuh subuh ya. minimal, lagi ditemani kopi. Ditemani Nah, kopi. siap. Ya, terima kasih udah ketemu Om Daru, Om Anton, senior banyak belajar. Semoga kita bisa ya, konten terus. Amin. Maju bersama. Amin. Maju bersama. Amin, Tetap amin. semangat. Oke. Thank you sudah mengikuti perjalanan Taraka Garage. Ikuti perjalanan Taraka Garage selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe, like, komen juga ya. Ya. Untuk YouTube-nya Om Anton dan Om Ivan. Oke, thank you. Eh.